lagi bersama aku, Melina Nur Sabina Amadanti, dalam episodenya BBM, Bincang-Bincang Milenial. Sama seperti sebelum dan sebelumnya, tentunya saya ditemani oleh seorang bintang tamu yang sangat berpengalaman dan terutama kalau sebelumnya tuh kan bintang tamunya tuh cowok, kalau hari ini bintang tamunya tuh cewek yang juga termasuk menginspirasi lah bagi Mel pribadi. Yakni ada Rekanita Nurul Hikmah. Halo semuanya. Nah, jadi sebelumnya beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Nah, halo Kak Hikmah. Halo. Oke, nah kalau boleh tahu nih, apa aja sih kesibukannya di 2021 ini? Jadi kesibukan sekarang nih masih terbilang pelajar ya, karena kita aktifnya di organisasi pelajar. Jadi Hikmah sendiri masih terbilang pelajar. Jadi selain sedang menempuh kuliah S1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Hikmah juga aktif di kampus Kahfi El Abrar Communication School Kalimantan Selatan. Dan itu baru lulus kemarin, alhamdulillah. Sudah selesai menempuh pendidikan di Kahfi. Dan aktivitas sekarang ya fokus di IAID, sedang menggarap skripsi dan juga sedang kerja sekarang. Tuh. Seperti yang sebelumnya Pian sampaikan nih, bahwa Sampean tuh aktif di berbagai organisasi. Nah, kalau boleh tahu apa aja tuh? Oke, kalau berbicara perihal organisasi, memang terkenal banyak ya kita megang organisasi, salah satunya yaitu KSR PMI, itu aktifnya di kampus unit Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Selain itu juga Pramuka, DKC Dewan Kerja Cabang Pramuka Banjar, dan juga KNPI Kabupaten Banjar. Udah berapa tuh? 3 ya. IPPNU itu udah paling utama. IPPNU itu sudah dari sejak sekolah sampai ke tingkat cabang, terus sekarang di tingkat wilayah itu IPPNU. Terus dulu sempat juga masuk di Naga Hijau, silat, apalagi ya, Saka Bayangkara, Saka Bakti Husada. Memang bergelut di organisasi, memang suka. Nah, suka berorganisasi. Nah, apa tuh alasannya kok jadi suka menggeluti berbagai organisasi itu, dan ceritain dong organisasi yang paling awal. Oke. Jadi memang kembali lagi ke mencari jati diri sih sebenarnya ya. Memang kita memang udah aktif sejak kecil, artinya memang suka pengen tampil, pengen cari panggung gitu. Udah dari kecil tuh memang udah suka kayak ikut-ikut lomba apa segala macam. Jadi berawal dari sana, terus masuk ke organisasi karena organisasi itu asik karena menambah struktur pertemanan khususnya kan ya, terus menambah pengetahuan, wawasan juga, dan yang paling penting apa yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah itu kita dapatkan di organisasi itu. Kalau organisasi yang digeluti pertama itu yaitu Pramuka, karena Pramuka itu sejak dari SD itu udah masuk di Pramuka, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih Pramuka, karena sempat juga dipercaya sebagai bantu bina di sekolah-sekolah. Itu juga yang membuat bertahan di Pramuka. Terus PMI gitu kan, karena asik gitu menolong-nolong orang. Yang enggak sampai selesai itu silat, karena tidak dapat dukungan dari orang tua, itu salah satunya silat, karena sangat ke lelaki katanya, kata bapak dulu tuh. Jadi nggak selesai di silat, itu aja sih. Oke, nah banyak banget tuh ya. Kayaknya kalau kata orang tuh lebih aktif di jiwa sosial, Betul. terjun lapangan dan sebagainya. Nah, kalau dari berbagai tadi tuh, mungkin sampean aktif kan, masih sampai saat ini aktif di berbagai itu tadi. Cuman apa sih alasan sampean lebih memprioritaskan IPPNU-nya? Oke, ini benar-benar salah satu pertanyaan yang sering juga. Kamu kan anak lapangan, kamu kan suka di lapangan, kok kamu bergelut di PPNU yang lebih ke pesantren gitu, yang kayak feminim banget. Dulu tuh sempat kakak tuh digelari
apa sih namanya yang kayak tomboy gitu. Nah, karena suka berteman dengan laki-laki, suka dengan lapangan yang ekstrim-ekstrim gitu. Dan sekarang jadi sangat berbalik, sangat feminim di IPPNU. Karena apa? Karena memang sejatinya perempuan itu ingin merasa dihargai kan ya, merasa kamu ini perempuan, kamu patut untuk diprioritaskan. Oh, itu yang merasa, kesannya dapatnya di PPNU nih gitu, kayak. Dan IPPNU menjadi salah satu organisasi yang membuat apa ya, kesadaran bahwa aku ini harusnya seperti ini loh, aku harus seperti ini loh. Yang tadi, yang saat kita mencari jati diri, ya ketemunya di IPPNU. Dan alhamdulillah di IPPNU ini juga yang bisa membawa kita bahkan kayak keluar Pulau Jawa itu dari IPPNU. Itu yang salah satu kesan kenapa sampai bertahan sampai sekarang di IPPNU. Karena ulun pribadi juga merasakan nih bahwa di PPNU tuh pelajarnya para NU yang NU tuh udah organisasinya wali nih, Iya, udah barokahnya tuh banyak banget gitu loh. Jadinya kayak kalau diceritain pun biasanya tuh nggak bisa nyeritain gitu karena emang Iya, udah terlalu udah kayak lahiriah gitu. nah terus nih dari berbagai aktif kegiatan organisasi dan berbagai sampai pian terbentuk hikmah yang saat ini dikenal banyak orang, terutama di Kalimantan Selatan sendiri. Ada nggak sih mungkin cerita atau mungkin motivasi ataupun penyesalan yang sampai akhirnya membentuk saat ini? Oke. Kalau yang dibicarakan itu membentuk karakter sekarang ya, itu sebenarnya berkaca dari pengalaman. Jadi memang dulu itu sering terbilang di sekolah itu sempat juga dikucilkan, kayak dikucilkan dalam artian, kamu tuh siapa sih, anak siapa sih, kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi di IPPNU ini kita, karena kita aktif dan orang yang aktif walaupun dia nggak pintar, walaupun dia bukan anak siapa-siapa, walaupun dia nggak kaya, karena dia aktif dan bersungguh-sungguh, maka semua orang tuh pasti akan menghargainya. Itulah kunci utama suksesnya seseorang itu, karena dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu amanah atau segala macamnya. Jadi yang membentuk karakter sekarang itu karena kita dihargai oleh orang-orang sekitar, kita dihargai oleh orang-orang yang kita kagumi, kita hargai juga gitu loh. Jadi feedbacknya itu, kalau kita menghargai orang, maka orang tersebut akan menghargai kita. Itu yang menjadi salah satu kunci jika kita ini ingin menjadi orang atau ingin dihargai orang, seperti itu. Jadinya memang selain faktor lingkungan juga harus dimulai dari diri sendiri. Betul. Nah, tadi kan banyak banget tuh kayaknya kegiatan yang lain-lain, bahkan aktif di organisasi juga kan banyak. Itu gimana sih cara sampean membagi waktunya? Membagi waktunya itu tinggal kita menggunakan skala prioritas. Jadi misalnya nih, kita ini kan fokusnya di pekerjaan, itu jam berapa sih kita yang harus kita benar-benar totalitas di pekerjaan. Terus kalau ada waktu luang baru kita ke organisasi. Jadi kita harus menerapkan yang namanya skala prioritas, karena supaya kita maksimal dalam menempuh pendidikan, agar seimbang antara pendidikan, karir, dan juga organisasi, maka kita harus menerapkan namanya skala prioritas tadi. Jadi jangan melulu organisasi, tapi tetap ke tujuan utama kita, yaitu sebagai pelajar, yaitu pendidikan, seperti itu. Insyaallah. Nah, mau tanya lagi nih. Kan tadi tuh kita harus menggunakan skala prioritas. Tuh. Tapi banyak yang mempertanyakan nih, seorang cewek gitu yang aktif di berbagai kegiatan, bahkan di sekolah, bagi waktu tuh memang tadi membagi skala prioritas. Tuh. Tapi pasti seorang perempuan tuh mainnya perasaan gitu. Iya, betul pasti sekali. Pernah ngerasa capek, mental down, atau dikatain orang yang dirinya kayak udahlah males gitu. Pasti pernah kan. Nah, itu ada nggak sih kayak motivasi tersendiri gitu tetap jalanin? Iya, betul banget itu, Mel. Jadi kayak kakak tuh sering kayak insecure dengan diri sendiri, kayak aduh aku capek, aku sudah nyerah aja deh, udah nggak sanggup lagi kayaknya ngejalanin aktivitas yang berat-berat ini. Kayak orang tuh menganggap, wih enak ya jadi kamu sekarang. Mereka tuh nggak tahu gitu perjuangan kita tuh memang dari nol gitu. Jadi gimana ya, kayak memotivasi dirinya, ya tadi karena kita
tujuan utama kita ya, niat kita di awal apa gitu kan. Kita misalnya masuk di organisasi kayak seperti sekarang kan kakak aktif di IPPNU kan ya, jadi kayak niat awalnya itu memang ingin memajukan IPPNU gitu loh. Jadi kayak kalau kita ngedown, kalau kita kayak aduh pengen nyerah aja, udah kita kembalikan lagi ke niat kita, oh kita ingin menghidupkan IPPNU nih, gimana nih kita apa ya, untuk memotivasi diri lagi gitu loh, mengingatkan kayak oh aku dulu capek banget pulang sekolah ini, jadi kalau aku nggak selesai di organisasi ini kayaknya aku belum jadi apa-apa deh gitu. Jadi saat kita ngedown, kita kembali lagi ke niat awal kita seperti itu, terus mengingat hal-hal yang baik-baiknya gitu sih. Kalaunya banyak sebenarnya yang bikin down, apalagi dalam organisasi ini yang nggak melulu hal baik menghampiri, tapi kadang ada dari skala pertemanan lah, dari skala organisasinya sendiri lah yang membuat kita tuh kayak udah aku nyerah aja, udah nggak sanggup lagi. Tapi kita kembali lagi ke diri kita nih mau jadi apa sih, kita udah jadi apa sih sekarang gitu loh. Masya Allah. Masya Allah tuh masalah. Nah, dan juga nih tadi kan yang berfokus ke IPPNU, Betul. membesarkan IPPNU. IPPNU tuh ulun pribadi pernah naik sedikit tentang yang kepanjangannya lah, Ikatan Pelajar Putri NU. Kita ambil dari nama pelajar putri. Betul. Seorang pelajar itu pasti selalu ingin berpengetahuan, yang lebih banyak belajar dan sebagainya lah. Tapi mengenai seorang putri atau perempuan, nah itu menurut tanggapan Kak Hikmah sendiri gimana tuh? Iya, yang menariknya di IPPNU nih, yang dari berperbedaan IPPNU dari organisasi-organisasi lain yang kakak yang dapatkan dari IPPNU. IPPNU itu berdiri sendiri dan dia memang marwahnya perempuan di situ karena kan Ikatan Pelajar Putri. Perbedaannya dengan organisasi lain yang mayoritasnya didominasi oleh laki-laki, itu kita kayak pasti selalu diketuai oleh laki-laki seperti itu kan. Sedangkan di IPPNU itu kita perempuan lah yang berperan di sini. Itu mutlak pedapuran kita gitu, perempuan yang berperan di situ. Jadi kita mengembangkan potensi kita sebagai perempuan, ingin menjadikan perempuan mengemukakan bahwa perempuan itu juga hebat ya di IPPNU yang kakak dapatkan gitu loh. Jadi benar-benar rasanya tuh ya IPPNU yang jadi salah satu gerbong, salah satu tempat paling ternyaman, paling terenak untuk mengembangkan potensi diri khususnya. Nah, perempuan dan pelajar putri tadi lah ya, berkaitan tentang kepemimpinan juga nih kan, sampean sendiri ketua. Nah, banyak yang beranggapan gini, kenapa mungkin kayak di daerah kita saat ini juga banyak yang belum memahami kesetaraan gender atau masih menyepelekan, sehingga bahwa yang boleh menjadi ketua itu hanya seorang laki-laki karena dianggapnya seorang perempuan itu main perasaan. Betul sekali. Bahkan egoisme gitu, takutnya nanti kalau perempuan jadi ketua nanti dia mainnya perasaan, mainnya ego gitu. Nah itu gimana sih tanggapan sampean tuh? Jadi mengenai kesetaraan gender yang kenapa sih perempuan komen perempuan sebagai ketua apa segala macam gitu kan, mereka nggak tahu aja gitu bahwa sebenarnya yang namanya perempuan dan laki-laki itu memiliki kesetaraan, memiliki peran yang sama penting. Artinya apa? Kepemimpinan itu bukan hanya khusus buat laki-laki saja gitu, tapi tanpa adanya perempuan itu kepemimpinan itu mungkin nggak akan sempurna gitu loh, karena kesempurnaan seorang perempuan tadi ya. Jadi kesetaraan gender di sini mengatakan bahwa perempuan tidak melulu untuk bekerja di dapur, bekerja di belakang, tapi perempuan juga memiliki peranan penting, yang mana perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Ya, karena gitulah ya, karena masing-masing itu punya porsinya masing-masing. Tapi untuk peran bahkan kemajuan Indonesia sendiri itu banyak yang kalau nggak salah tuh salah satu menteri pendidikan sendiri itu bilang bahwa memang perempuan itu justru yang memiliki peran penting untuk kemajuan. Betul. Nah terus nih tadi kan kita ada membahas bahwa perempuan itu egois untuk dijadikan seorang ketua karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa perempuan selalu benar. Nah, apakah sampai itu menyetujui nggak dengan kalimat wanita selalu benar itu? Oke, statement perempuan wanita selalu benar. Sebenarnya itu permainan perasaan ya. Ini berbicara tentang perasaan yang mengatakan, perempuan ini dia egoisme, dia selalu ingin benar, selalu tidak mau kalah. Sebenarnya gini,
perempuan itu mainnya perasaan, mainnya ekspresi gitu. Perempuan yang bisa, hanya perempuan yang lebih mendetail atau lebih berperan dalam mengungkapkan perasaan. Makanya kayak perempuan selalu benar karena apa? Karena perempuan kalau dia punya unek-unek misalnya, dia langsung ekspresif, langsung nggak suka gitu. Sedangkan laki-laki lebih mengalah, lebih ya bersikap bodoh amat gitu. Dalam artian kayak lebih memendam aja gitu, selagi laki-laki lebih mempertimbangkan ya biasanya, sedangkan perempuan tuh lebih mendetail. Itu perbedaannya sih. Makanya kenapa sih perempuan tuh selalu benar, padahal bukan seperti itu yang benarnya, tapi perempuan selalu mendetail dan ingin diutamakan seperti itu. Benar sih. Karena kayak tadi tuh bahwa perempuan itu lebih ingin mengungkapkan perasaannya karena dia ingin diutamakan. Apalagi karena perempuan punya sikap cemburuan. Betul sekali. Tapi padahal juga saya pernah ngebantah gini, bahwa tidak semua perempuan itu sama. Tidak semua perempuan kalau punya masalah dia mengungkapkan. Bahkan ada juga perempuan yang memendam gitu. Bahkan ibaratnya lebih milih menjauh dan sebagainya. Karena ya tadi sikap orang tuh beda-beda dan tergantung bagaimana perempuan itu sendiri gitu loh. Tapi tetap aja banyak lingkungan yang bilang bahwa semua perempuan sama aja gitu kayak. Tidak terimalah dengan statement itu. Nah, terus juga itu tadi bahwa dalam ruang lingkup organisasi lah ya, dalam kepemimpinan dan egoisme perempuan. Tapi dalam suatu hubungan sendiri ataupun dalam rumah tangga justru banyak wanita yang tersakiti. Berarti banyak laki-laki yang kayak tadi bahwa perempuan itu tidak harus perempuan tuh mending di rumah aja udah gitu loh, gak usah yang berkarir situ sini punya pengalaman banyak, intinya ya udahlah pekerjaannya cuma di rumah tangga gitu loh. Bahkan banyak gerak perempuan tuh yang dibatasin banget di kesetaraan gender, balik kesetaraan gender tadi. Nah itu gimana tuh sampean? Berbicara tentang karir ataupun rumah tangga, ini sering sekali menjadi pertanyaan, kenapa memilih karir atau rumah tangga? Toh perempuan buat apa sih kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, toh kembalinya ke pedapuran juga, ke rumah tangga juga gitu. Jadi gini loh, kenapa perempuan itu selalu dikasih pilihan? Kenapa perempuan selalu mau jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita karir? Toh kedua-duanya kita bisa memiliki kan, toh kedua-duanya kita bisa menjalani kan. Perempuan itu perempuan hebat jika dia bisa memposisikan dirinya. Artinya apa? Selain perempuan itu memiliki banyak peran. Perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga bisa berkarir gitu loh. Jadi tidak muluk-muluk mengharapkan dari suaminya seperti itu. Itu sebenarnya yang dinamakan dengan kemerdekaan seorang perempuan. Jadi perempuan itu ingin kebebasan. Artinya kebebasan dalam artian dia juga ingin mengeluarkan bakatnya. Dia juga punya kehebatan-kehebatan yang bukan hanya sebagai ibu rumah tangga gitu loh. Jadi dan juga misalnya kayak perempuan sekolah tinggi itu bukan buat dia aja tapi buat mendidik anak-anaknya, iya enggak gitu. Karena perempuan itu madrasatul ula. Betul. Ya, anaknya itu karena emang lucu sih kalau ada cowok justru milih cewek yang enggak berpendidikan gitu. Karena kan justru cewek berpendidikan yang akan mendidik anak-anaknya. Betul sekali. Karena tadi tuh kita balik ke masalah perempuan saat ini juga. Banyak yang kita lihat sekarang tuh banyak tentang pelecehan seorang perempuan, baik karena cara berpakaiannya yang disalahkan atau karena mengumbar foto pun kadang itu pasti banyak yang komen kayak nggak usah selfie lah, nggak usah sebagainya. Intinya kayak gitu tadi, balik ke ruang perempuan itu sangat dibatasi gitu. Nah sampean sendiri gimana tuh menanggapi bahwa pandangan-pandangan cowok bahwa gitu tadi lah, baliknya itu bukan wanita selalu benar tapi wanita selalu salah. Jadi mengenai perihal tersebut memang sangat miris ya kita dengar berita-berita sekarang bahwa perempuan sering dilecehkan dan sebagainya, sering disalahkan, perempuan selalu salah jadinya gitu ya beritanya sekarang. Jadi gini, sebenarnya sangat prihatin, apalagi dengan orang-orang yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu selalu salah. Kenapa gitu? Perempuan itu memiliki hak untuk dilindungi.
perempuan itu memiliki hak untuk diprioritaskan, bukan untuk disalahkan. Seperti itu harusnya. Jadi ini lebih kepada orang-orang aja sih, orang-orang sekitar lebih bijak aja dalam menanggapi perihal-perihal tersebut. Jangan ikut-ikutan melulu menyalahkan wanita gitu loh. Padahal coba kita ambil dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Kenapa sih perempuan itu sempat dilecehkan? Apa sih yang salah dari wanita tersebut? Apa sih yang salah dari pihak-pihak yang lain gitu loh. Jangan terfokus pada kesalahan si wanita itu aja sih sebenarnya, lebih kepada sudut pandangnya aja yang dirubah gitu loh. Jangan melulu menyalahkan pihak wanitanya, karena pada hakikatnya wanita pun juga ingin dilindungi, ingin diperhatikan seperti itu. Karena mungkin lebih ke faktor lingkungan lah. Iya, bagaimana betul. lingkungan itu menanggapinya. Mm-mm. Pelajar putri, kita balik nih ke PPNU gitu, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kita lihat sekarang, ulun pribadi gitu ngelihat bahwa banyak yang lupa akan jati diri seorang perempuan, terutama pelajar. Nah, gimana ya, mungkin prihatin lah ya, karena suatu yang kalau udah lupa jati diri itu kayaknya ya udah gitu, akhirnya tuh kemana-mana nggak ada tujuan, karena ya tadilah intinya kehilangan jati diri itu. Nah, tanggapan sampean sendiri nih, ada nggak mungkin cara kita tuh untuk mengembalikan atau membangkitkan kembali lah citra diri atau jati diri seorang IPPNU itu? Oke, kalau berbicaranya jati diri seorang perempuan nih agak luas ya, agak luas dalam artian ini panjang lebar nih pasti penjelasannya kan. Tapi kalau berbicara jati diri seorang IPPNU, kita kembali lagi. IPPNU yaitu organisasi terpelajar, organisasi wadahnya pelajar berpendidikan. Kalau kita ingin mengembalikan jati diri seorang IPPNU, itu kembalikan ke individu-individunya aja. Kalau ada yang tidak beres dengan individunya, itu hanya oknum dari IPPNU yang mungkin bukan mengatasnamakan dia IPPNU, tapi memang udah dari pergaulannya biasanya gitu loh. Jadi jati dirinya itu ya kembalikan ke orang-orangnya aja, lagi ke niat dia awal masuk IPPN itu untuk apa gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan orang IPPN harus baik semua, nggak bisa memaksakan, karena itu yang namanya jati diri itu berbicara tentang kepribadian, iya nggak? Gitu. Nah, mungkin nih untuk Kak Hikmah sendiri ada pesan atau motivasi buat para pemuda atau yang ya lebih ke perempuan lah. Oke. Perempuan hebat pasti bertindak dengan tepat, dan perempuan hebat selalu memiliki tempat. Itu sih yang paling utama. Ya enggak, karena setiap perempuan yang memiliki bertindak dengan tepat, dia pasti selalu punya tempat dimanapun dia berada. Dia akan selalu dihargai, dia akan selalu diprioritaskan, seperti itu. Oke, sekian pembahasan atau pembicaraan kami pada malam hari ini. Jadi telah membahas tentang seorang perempuan, terutama tentang banyak motivasi tersendiri dari sosok Kak Hikmah. Saya Melina Nursa bin Ahmadanti memohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang sulit dipahami. Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya NU Banjar, atau mungkin kalian bisa nih ngasih saran atau tips buat kami lebih baik ke depannya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.